Halo semua, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Di sini kami akan menjelaskan tentang video pembelajaran analisis aktivitas bisnis. Oke baik, sebelum kami menjelaskan tentang materi video pembelajaran kami ini, ada baiknya saya memperkenalkan rekan kelompok saya, yaitu ada John P. Simanjuntak, ada Johannes Pardusi, ada Junjung Siregar, ada Krismon Simanjuntak, ada Riris Maritu Sirait, ada Serevina Siregar, yaitu saya sendiri, ada Tika Vinolasari, dan yang terakhir ada Evita Sari. Oke, langsung saja dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih, saya akan melanjutkan dengan membaca slide ketiga, yaitu aktivitas bisnis. Aktivitas bisnis merupakan fenomena yang sangat kompleks karena mencakup berbagai bidang, diantaranya hukum, politik, dan ekonomi. Aktivitas bisnis yang berlangsung cepat memerlukan respon yang cepat agar mampu memperoleh keuntungan dan agar terhindar dari kerugian. Laporan keuangan suatu perusahaan menginformasikan 4 aktivitas. 4 aktivitas ini merupakan perencanaan, pendanaan, investasi, dan operasi. Masing-masing aktivitas bisnis utama ini penting untuk dipahami sebelum menganalisis laporan keuangan perusahaan secara efektif. Aktivitas perencanaan, sasaran dan tujuan perusahaan terdapat dalam rencana bisnis atau business plan yang mendeskripsikan maksud dan tujuan perusahaan, strategi dan taktik untuk melakukan aktivitasnya. Rencana bisnis membantu manajemen memusatkan usaha mereka dan mengidentifikasi kesempatan dan rintangan yang diharapkan. Pandangan ke dalam rencana bisnis sangat membantu analisis lingkungan bisnis dan strategi, mencari informasi tentang tujuan perusahaan dan taktiknya. Permintaan pasar, analisis kompetitif, strategi penjualan, cara penetapan harga, promosi dan distribusi, kinerja manajemen, dan proyeksi keuangan. Baiklah, saya akan melanjutkan slide 5 dan 6. Aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan financing activities adalah metode yang digunakan dalam perusahaan untuk mendapatkan uang guna membayar kebutuhan perusahaan. Terdapat 2 sumber pendanaan eksternal, yaitu investor ekuitas, pemilik atau pemegang saham, dan kreditor memberi pinjaman. Investor menyediakan pendanaan dengan harapan mendapatkan pengembalian atas investasi setelah mempertimbangkan pengembalian yang diharapkan, expected return, dan risiko. Pengembalian return adalah bagian investor ekuitas atau laba atau reinvestasi laba, distribusi laba, earning distribution adalah pembayaran dividen kepada pemegang saham. Dividen dapat dibayar langsung dalam bentuk tunai atau dividen saham, atau secara tidak langsung melalui pembelian kembali saham. Reinvestasi laba, earning reinvestment atau laba ditahan, mengacu pada penahanan laba dalam perusahaan untuk digunakan dalam bisnis perusahaan yang disebut pula pendanaan internal financing. Berikut saya akan melanjutkan slide yang ketujuh, yaitu aktivitas investasi. Aktivitas investasi atau investing activities mengacu pada perolehan dan pemeliharaan investasi dengan tujuan menjual produk dan menyediakan jasa, dan untuk tujuan menginvestasikan kelebihan kas. Investasi dalam tanah, bangunan, peralatan, hak legal atau paten, lisensi, hak cipta, persediaan, modal tenaga kerja atau manajer dan karyawan, sistem informasi, dan aktivitas sejenis adalah untuk menjalankan operasi bisnis perusahaan. Keputusan investasi melibatkan beberapa faktor seperti jenis investasi yang diperlukan atau termasuk intensitas teknologi dan tenaga kerja, jumlah yang dibutuhkan, waktu perolehan, lokasi aktiva, dan perjanjian kontraktual atau beli, sewa, dan sewa guna usaha. Seperti aktivitas pendanaan, keputusan aktivitas investasi menentukan struktur organisasi perusahaan atau sentralisasi atau desentralisasi, memengaruhi pertumbuhan dan memengaruhi risiko operasi. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Aktivitas pendanaan. Selain dari investor, perusahaan juga bisa memperoleh pendanaan dari kreditor. Terdapat 2 jenis kreditor. Yang pertama, kreditor utang yang secara langsung meminjamkan uang kepada perusahaan, dan yang kedua, kreditor operasi yang meminjamkan uang kepada perusahaan sebagai bagian dari operasinya. Pendanaan utang sering terjadi melalui pinjaman atau loan atau melalui
penerbitan efek seperti obligasi, seperti investor ekuitas, kreditor berkepentingan atas pengembalian dari risiko. Namun berbeda dari investor ekuitas, pengembalian kreditor umumnya ditentukan. Selanjutnya, kegunaan laporan arus kas. Laporan arus kas adalah semua arus kas masuk dan arus kas keluar atau sumber dan penggunaan kas selama suatu periode. Laporan arus kas dapat memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi perusahaan dalam aset bersih perusahaan, struktur keuangan atau termasuk likuiditas dan solvabilitas, dan kemampuan mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka adaptasi dengan perubahan keadaan dan peluang. Informasi arus kas juga meningkatkan daya banding pelaporan kinerja operasi berbagai perusahaan karena dapat meniadakan pengaruh penggunaan perlakuan akuntansi yang berbeda terhadap transaksi dan peristiwa yang sama. Kegunaan laporan arus kas. Menurut PSAK nomor 2, laporan arus kas disusun dengan tujuan untuk memberi informasi yang memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi perubahan dalam aset bersih perusahaan, struktur keuangan, dan kemampuan mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka adaptasi dengan perubahan keadaan dan peluang. Kegunaan laporan arus kas. Adapun kegunaan arus kas yaitu dapat mengetahui kemampuan perusahaan menggenerate kas, merencanakan, mengontrol arus kas masuk dan arus kas keluar perusahaan pada masa lalu. Pertama, ada kemungkinan keadaan arus kas masuk dan keluar. Arus kas bersih perusahaan termasuk kemampuan membayar dividen di masa yang akan datang. Yang kedua, informasi bagi investor dan kreditor untuk memproyeksikan return dari sumber kekayaan perusahaan. Yang ketiga, kemampuan perusahaan untuk memasukkan kas ke perusahaan di masa yang akan datang. Selanjutnya, alasan perbedaan antara laba bersih dibandingkan dengan penerimaan dan pengeluaran kas. Yang terakhir, pengaruh investasi baik kas maupun bukan kas dan transaksi lainnya terdapat posisi keuangan perusahaan selama satu periode tertentu. Selanjutnya, metode. Yang pertama, metode langsung adalah metode yang dilakukan berdasarkan buku kas atau bank. Dalam metode ini, aliran kas dari kegiatan operasional akan dibagi menjadi kas masuk dan kas keluar. Kemudian, laporan dilanjutkan dengan kegiatan investasi dan pembiayaan. Yang kedua, ada metode tidak langsung, yaitu metode yang digunakan untuk membuat laporan cash flow yang berfokus terhadap adanya perbedaan antara laba bersih dengan arus kas yang berasal dari semua kegiatan operasional. Terima kasih. Demikianlah hasil video pembelajaran yang dapat kami tampilkan. Lebih dan